Tujuannya kemana bang? Terus nyampainya kapan? Kalau sudah nyampai ngapain bang? Mantap ini, bagus pertanyaannya ya. Jadi yang dikatakan salik atau pejalan itu adalah orang-orang yang menempuh perjalanan rohani ya. Kalau ditanya mengapa dikatakan sebagai salik atau pejalan, yang dia sedang tuju itu apa? Mungkin kita bertanya-tanya ya. Yang dikatakan salik, pejalan, apa sih yang ditujunya? Yang dia tuju adalah Zat yang Maha Tunggal. Dia ingin bertemu kepada Zat yang Maha Tunggal ya. Tapi kita agak bingung juga ini mungkin teman-teman ya, kalau dibilang Zat yang Maha Tunggal. Atau bisa juga saya ganti kata dengan kampung halaman ya. Ini ya, hanya metafor aja, hanya istilah saja. Yang dia tuju adalah kampung halaman, dari mana kita berasal. Pasti kita semua bertanya-tanya, asalku dari mana, ya kan? Nah, untuk mengetahui kampung halaman tersebut, ya kita butuh guide, butuh yang menunjukkan jalan. Gak ada yang bisa mengetahui atau memberitahu kepada kita kecuali ya Zat yang tunggal itu sendiri yang memberitahu di mana dia berada. Ya kan? Nah, untuk menempuh suatu perjalanan rohani itu, ya kita harus masuk dulu ke dalam diri. Makanya diawali dengan kenal diri. Mencari kesejatian diri, mengenal hakikat diri, masuk dulu ke dalam diri. Karena ketika kita udah masuk ke dalam diri dan mengenal sejatinya diri, barulah kita bisa berjumpa dengan guide yang menunjukkan jalan. Lalu kita diajak oleh guide tersebut. Hanya dia yang mengenal, hanya dia yang mengetahui alamatnya di mana ini. Ya, jangan dianggap makna alamat ini adalah suatu tempat, tidak. Maksudnya ya untuk menjumpainya itu di mana gitu ya. Lalu kita melakukan suatu olah spiritual, perjalanan rohani, menempuh jalan hakikat ya. Digendong lah kita, ibaratnya digendong. Atau kita diajak, atau bisa juga kita nggandol ya, ngikut, dibawalah kita. Ketika kita dibawa, berjumpalah kita dengan yang dibilang kampung halaman. Oh, dari sini asalku dulu. Berjumpalah kita dengan Zat yang Maha Tunggal tersebut. Ya. Dari mana kita mengetahui parameter kita sudah sampai pada tujuan ya? Kirinya adalah kefanaan diri. Ketika engkau berjumpa dengan Zat yang Maha Tunggal, sirnalah dirimu, tiadalah dirimu, sehingga yang ada hanya Dia. Kita hanya menyaksikan Dia, gak ada lagi diri, gak ada lagi keakuan. Itu tandanya kita sudah sampai. Lalu timbul lagi pertanyaan, kalau sudah sampai ngapain bang? Ya ini juga yang harus kita pahami. Pasti kita akan kembali ke dunia membawa tugas, sehingga kita paham apa tujuan hidup ya. Ngapain kita di dunia ini? Selagi kita masih dikasih ajal, masih dikasih umur, mau dibawa kemana umur ini? Jadi orang-orang yang sudah sampai ke sana, dia akan pulang dengan kefanaan dirinya. Endingnya adalah ketakwaan. Dia akan menghamba. Ya. Jadi apapun yang dia lakukan di dunia ini adalah bentuk abdinya, mengabdinya. Ada tugas yang diberikan. Tinggal dia jalankan tugas,
dia udah paham tujuan hidup, dia paham tugas khalifah, dia diciptakan untuk apa, ya dia tinggal jalankan saja. Ya. Baru dia menjadi abdi yang benar-benar menghamba. Jadi endingnya dari semua perjalanan seorang salik adalah ketakwaan. Jadi jangan sampai kita kaji diri, kenal Tuhan, merasa fana, tapi di kehidupan gak fana. Ya masih juga kita akui ini milikku, punyaku, bisaku, mampuku. Di mana letak fana tadi? Jadi kefanaan dalam berspiritual itu harus dibawa dalam kehidupan. Sehingga apapun yang kita lakukan, ya sudah kehendaknya. Ini sudah perintah darinya. Ini sudah tugas darinya. Aku ini hanya ya abdinya saja. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa juga mendapatkan pemahaman itu. Ya. Tapi butuh juga pembimbing yang memang ibaratnya memperkenalkan kita kepada guide yang rohani. Ya. Tetap kita butuh guru. Jangan merasa aku bisa sendiri, nggak perlu guru, nggak bisa. Kalau nggak kita nggak tahu ini kendaraan untuk menuju ke sana ini naik apa kita. Guide yang di rohani itu lewat siapa? Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat dipertemukan dengan orang-orang yang memang sudah ke sana, sudah bertemu, sehingga dia bisa mengajarkan kita bagaimana kita mengenal kesejatian diri, sehingga nanti kita berjumpa lagi dengan guide yang rohani yang tahu alamat kampung halaman tersebut. Ya. Tapi jangan dianggap kampung halaman ini bentuk makhluk atau tempat, tidak. Karena di hakikat kampung halaman itu ya dia juga yang Maha Tunggal. Ya. Mudah-mudahan nanti ketemulah. Yang penting kita minta aja. Wahai yang Maha Tunggal, aku ingin mengenalmu. Aku ingin bertemu denganmu. Tapi nggak ada guide-nya ini. Aku nggak tahu jalannya ini. Nanti suatu saat dia sendiri yang menunjukkan gurunya. Guide-nya siapa? Nah ketika kita bertemu, nanti kita akan diajarkan. Akan dipinjamkan kendaraan. Nanti kamu naik ke sini dulu ya. Step by stepnya nanti kita akan diajarkan bagaimana ya untuk menemui guide yang spiritual, yang wilayah rohani itu, sehingga kita bisa pulang ke kampung halaman tersebut dan menjumpai yang Maha Tunggal. Dan di situ memang benar-benar penuh bimbingan ya. Jadi nggak ada yang bisa mengetahui alamat tersebut di mana, kapan sampainya, kecuali dia sendiri yang menyambut kita. Mudah-mudahan terpahamkan.